Pertama-tama, eee, dari fakultas mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder, baik panitia, peserta, pembicara terutama, dan juga jurusan atas seluruh, upayanya, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan, lancar sampai selesai nantinya. Dan kepada rekan-rekan himpunan teknik kimia, yang di mana menjalankan seluruh agenda besarnya dan salah satunya adalah workshop ini, dari bidang 3 saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang, sebenarnya itu di luar dari, apa namanya, sesuatu yang luar biasa maksud saya. Karena di kondisi seperti ini, ide-ide yang, muncul pasti akan terbentur permasalahan, gimana caranya, tapi rekan-rekan mampu, mendapatkan solusi, mampu berpikir di luar dari kotak terbatas tadi. Dan insya Allah itu akan menjadikan ketok tular bagi himpunan-himpunan maupun lembaga lain yang ada di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan untuk, kegiatan ini mudah-mudahan, kita semua peserta dan panitia dapat, mengikuti sehingga dapat mengamalkan ilmu yang diberikan oleh pemateri. Sehingga nanti karena ilmu ini sangat bermanfaat, di kegiatan, apa namanya, sebagai sarjana teknik nantinya. Salah satu, apa namanya, fondasi untuk kita bisa menyampaikan sesuatu ide. Mudah-mudahan Pak Agung dapat memberikan semaksimal mungkin ya, Pak, ya, Ya, Pak. segala hal yang bisa dicurahkan kepada teman-teman peserta. Baik, Ya, Pak. mari kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Siswahyu STMT selaku dosen Teknik Kimia Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama beserta gelar Agung Siswahyu STMT, tempat tanggal lahir Yogyakarta 15 Mei 1978, status menikah, nomor handphone 0811 1505 788, email agung.siswahyu@gmail.com, pendidikan 1995 sampai 2000, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. 2009 sampai 2012, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia, konsentrasi desain, proses, dan produk. Pengalaman kerja 2018, penyusunan pohon industri kelapa sawit dan turunannya milik Dirjen Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2019, perancangan dan pembangunan pengolahan spent bleach oil processing kapasitas 8 ton per jam di PT Cigamlong Asri Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inspeksi dan pengujian fasilitas pengolahan limbah kapasitas 100 sampai 150 meter kubik per hari milik PT Indonesia Power UPJP Priuk, Jakarta Utara. Dan beliau ini dari tahun 2000 hingga saat ini aktif dalam desain perancangan pabrik. Keahlian lain, perancangan pabrik, unit proses dan produk, Windows dan aplikasi Microsoft Office, Aspen HYSYS versi 7.3, Polymed 6.1, Aspen HX Net versi 7.3, Aspen TFS versi 7.3, dan HTRI 5. Sertifikasi. Sertifikat training untuk manajemen
praktis bidang kimia untuk engineer teknik kimia dari United States Department of State, United States of America tahun 2013. Sertifikat training produk biogas untuk energi negara-negara Asia, penyelenggara Kementerian Pertanian dan Bioma Institut Republik Rakyat Cina tahun 2017. Dan masih banyak lagi sertifikat maupun achievement yang telah beliau raih. Kepada Bapak Agung Siswahyu STMT, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, sekaligus juga membina ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, dan juga dalam rangka al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, menyebarkan ilmu. Apabila ilmu tidak diberikan maka seperti pohon yang tidak berbuah, katanya. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa ditaturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah menjalankan agama Islam sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang dapat menjalankan agama Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gema selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, kemudian juga Bu Vika, Sekretaris Jurusan Teknik Kimia yang menjadi rekan-rekan saya sebelumnya, dan juga rekan-rekan dari Panitia Munars 2020 dan juga Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa lebih membagikan ilmu atau knowledge yang mungkin sedikit ada pada saya, untuk bisa memberikan wawasan atau pencerahan kepada rekan-rekan sekalian mahasiswa ini, saya sebutnya. Karena status kita sama-sama orang-orang yang sedang menuntut ilmu atau mencari ilmu, walau pada tingkatan yang berbeda. Dan kita juga merasakan bagaimana suka dukanya mencari ilmu di tahap-tahap awal S1. Biar jangan terlampau sering menghadapi dukanya, makanya kemudian kita berbagi bagaimana menyikapi duka-duka ini agar menjadi suka, gitu ya. Terutama di belajar di jurusan teknik kimia, gitu, yang kata orang one of the hard top, ya, jurusan dari bidang ilmu yang pernah ada. Suara saya cukup terdengar ya, Mas Rizky? Dengar, Pak. Ya, dengar jelas Pak Agung. Pak Agung mungkin mohon maaf ini sebentar ya. Mungkin teman-temannya bisa foto bersama karena mungkin lengkap ya. Boleh. Foto bersama. Pak Gema mungkin bisa dibuka. Mohon maaf Pak Agung. Karena mau izin dulu Pak. Habis ini. Oh, silakan. Uji yang kedua tadi baru selesai yang pertama. Kita foto dulu boleh panitia? Besi baru saja. Pak. Ya. Ya, mungkin panitia ada yang bisa foto?
Sudah semua belum ya? Kalau sudah boleh biar dilanjutkan sama Pak Agung. Sudah, Ibu. Sudah difoto. Oke, terima kasih Pak Agung. Mohon maaf Pak Gema, Mbak Elsa, Mbak Nabila. Saya izin dulu ya. Ya, makasih Ibu. Sekali lagi. Makasih Pak Agung. Sama-sama Bu. Salam. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan ya. Teman-teman sekalian, saya lebih suka melihat teman-teman karena usia kita mungkin nggak terlalu jauh. Apalagi dengan Pak Gema juga lebih dikit lagi bedanya gitu kan. Bisa saya share screen ya? Bisa Pak, bisa. Oke. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini untuk menggunakan software Visio profesional, Visio technical itu mudah saja, tidak sulit karena sesuatu yang friendly user. Tapi justru yang lebih sulit adalah bagaimana membuat konsep gambar yang akan kita buat atau yang akan kita gambar di Visio sebetulnya. Nanti sesinya ini ada 4 sesi. Jadi sesi pertama adalah fundamental tentang proses flow diagram. Kemudian sesi kedua itu ada fundamental tentang piping instrumentation diagram. Kemudian sesi 3 itu sesi case and problem. Dan sesi keempat baru kemudian di Visio technical atau profesionalnya. Nah, di antara keempat sesi tersebut, saya harapkan teman-teman bisa open mic, silahkan saja kalau kemudian ada yang ingin bertanya ketika saya menjelaskan, agar suasananya atau atmosfernya bisa lebih interaktif. Begitu ya, rekan-rekan peserta. Jadi silahkan saja bertanya ketika saya sedang menjelaskan. Jadi silahkan di open mic. Nah, kita sama-sama tahu nih ya, untuk rekan-rekan mungkin yang sedang tugas akhir atau sedang ambil kuliah perancangan pabrik akan menghadapi suatu mainan baru, gitu ya, istilah-istilah baru di dalam menerjemahkan sebuah deskripsi proses, ya, sampai dengan menjadi suatu gambar proses yang menjadi bahasa universal. Sebelum saya menyampaikan materinya, saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman di lapangan ketika mahasiswa saya itu dapat opportunity bekerja di luar negeri. Dia bekerja di Petro Rabigh di Saudi Arabia, di mana waktu pertama kali berangkat dia disampaikan bahwa communication language-nya itu English. Ternyata ketika sampai di tempat kerja, teman-teman sejawatnya not familiar dengan English, dengan bahasa Arab, yang akhirnya mereka sulit melakukan komunikasi. Akan tetapi untungnya karena sama-sama jurusan teknik kimia, mereka punya bahasa yang sama. Bahasa yang sama yaitu bahasa gambar. Engineer language is a drawing. Baik itu block diagram, proses flow diagram, dan piping and instrumentation diagram. Akhirnya mereka berkomunikasi dengan gambar, walaupun berbeda divisi.
divisi proses dengan divisi di laboratorium. Mereka ingin menentukan bicara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Akhirnya mereka buka piping instrumentation diagram, kemudian ditunjuklah lokasi karena sama-sama melihat dan sama-sama paham. Akhirnya setujulah titiknya di sini. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di awal, bahwa bahasanya insinyur itu adalah gambar, sehingga kita harus punya kesamaan dalam membuat gambar itu. Dan kesamaan itu harus berlaku dimanapun, universal, gitu. Sehingga kita harus tahu juga bagaimana evolusi gambar tersebut, mulai dari deskripsi proses, kemudian menjadi blok diagram, kemudian menjadi proses flow diagram, dan menjadi piping and instrumentation diagram. Nah, setelah jadi piping and instrumentation diagram atau proses flow diagram itu, baru kita kemudian gambar menggunakan visio. Baik, rekan-rekan, ini kalau yang untuk teman-teman di semester sebentar, saya muncul. Semester akhir mungkin blok diagram seperti ini tidak asing, gitu ya. Jadi menunjukkan unit-unit operasi yang akan digunakan dalam proses. Ini merupakan terjemah dari deskripsi proses kemudian menjadi blok diagram. Dari blok diagram kemudian evolusinya dia akan menjadi proses flow diagram atau diagram alir proses. Yang saya sampaikan pertama, apa sih yang disebut dengan proses flow diagram itu? Ya, paling tidak proses flow diagram itu dapat menunjukkan, gitu ya, peralatan-peralatan, terutama peralatan utama, ya, dan jalur prosesnya. Jadi dari mana mulai inlet, kemudian mana saja yang menjadi output, dan mana titik produknya. Dan juga dapat menunjukkan sebuah runtutan proses yang dilakukan di peralatan-peralatan utama di dalam suatu unit pengolahan proses. Nah, kegunaannya apa? Jadi, kegunaannya itu melakukan simplifying, membuat suatu penyederhanaan dari unit proses yang ada di seluruh pabrik. Jadi pabrik itu bisa kita lihat di dalam satu lembar kertas. Kemudian bisa melakukan pelacakan aliran utamanya mana, masuknya ke unit mana, melewati bagian mana. Dan juga sebagai pelatihan untuk pegawai-pegawai baru. Dan yang paling penting adalah menjadi core dokumen atau menjadi dokumen induk atau menjadi dokumen inti ya dari proses pembuatan piping instrumentation diagram di tahap selanjutnya. Nah, apa bedanya proses flow diagram dengan blok diagram? Itu adalah pada konten. Jadi konten yang ada dalam proses diagram. Nah, konten di dalam sebuah gambar disebut dengan proses flow diagram jika paling tidak memuat beberapa komponen seperti berikut. Ya. Yang pertama itu paling tidak ada seluruh peralatan utamanya itu ada. Nah, tetapi seluruh peralatan utama ini tidak saling berkait, maka kemudian kita insert atau kita masukkan proses flow stream. Jadi proses aliran. Ya. Proses aliran kita gambarkan yang menyatukan satu unit proses dengan proses lain. Kemudian ada di situ. Kemudian ada critical valve proses di situ juga masuk. Kemudian digambarkan juga bypass, kemudian recycle itu dimasukkan juga di situ. Kemudian kesatuan antara satu bagian dengan bagian yang lain atau satu sistem dengan sistem yang lain. Sistem maksudnya di dalam unit proses itu kan paling dalam ada unit proses,
kemudian di luarnya ada sistem utilitas. Nah, itu paling tidak tergambar utilitas itu sumbernya dari mana. Misal butuh pemanas, pemanasnya sumbernya dari mana, butuh pendingin, sumbernya dari mana, butuh pengering, sumbernya dari mana. Nah, itu bisa digambarkan. Apa saja yang tidak termasuk dalam PFD? Nah, jadi yang tidak termasuk dalam PFD nanti harus ada di PNID. Ya. Ada pipe class, proses control instrument, minor bypass, insulation. Nah, seperti itu nanti adanya di bagian di PNID. Nah, ini contoh PFD pada tangki. Kita ada gambar tangkinya. Sebentar, saya kesulitan cari tools ini. Lighting pen biasanya muncul di bawah. Muncul seperti ini. Nah, di PFD ini selain gambar itu juga kita bisa lihat dari ada arah aliran, kemudian ada number of stream. Jadi dia nomor, ada number of stream, ada nomor aliran, kemudian ada main unit atau major equipment, kemudian ada transport equipment, kemudian ada simple control, kemudian ada bypass, ini juga muncul. Nah, paling tidak di dalam proses flow diagram itu nanti ada number of stream, kemudian ada phase, liquid atau vapor, kemudian ada temperatur, ada pressure, ada flow dry basis, kalau kemudian bisa dilengkapi dengan komponen, misalnya berbagai komponen yang terlibat di dalam proses yang muncul, kemudian selebihnya bisa dituliskan. Kalau contoh teman-teman di Al-Kamal, mahasiswa itu kalau untuk membuat proses flow diagram, di bawahnya itu ada nomor aliran, ada temperatur, ada pressure, kemudian ada komponen berbasis massa, ABCD, kemudian total mass flow, terakhir paling bawah adalah heat flow. Itu yang di tempat kami mintakan mahasiswa untuk memasukkan informasi tersebut. Sehingga proses flow diagram itu bisa dibaca baik aliran proses, kondisi operasi berupa temperatur dan tekanan, kemudian jumlah material yang masuk atau lewat di dalam suatu aliran proses, dan komponennya apa saja. Jadi dari situ merupakan kumpulan dari perhitungan raca massa dan energi, serta gambar logik atau proses flow diagram yang akan dibuat atau disajikan. Itu standar PFD juga kita harus ikuti. Kalau kita biasa pakai buku Carlson Engineering, Chemical Engineering Volume 6, ya, Carlson and Richardson, itu standarnya dia berbasis BS, British Standard 1553-1. Itu sudah saya berikan juga ke panitia. Itu tentang Specification of Graphical Symbol for General Engineering, Part 1, Piping System and Plant. Part 2-nya untuk power plant. Kemudian juga ada ISO 15519 dan yang lain-lainnya juga sama. Nah, kalau kita menggambar menggunakan standar ini, itu insya Allah nanti di seluruh negara bagian manapun yang menyangkut salah satu dari standar ini itu akan punya bahasa yang sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini isinya di dalam standar DS 1555-1, itu diantaranya adalah tentang Specification of Graphical Symbol for General Engineering. Skopnya ini dari 1 sampai dengan berikut di bawah ada simbol untuk valve, kemudian simbol untuk vessel, simbol untuk
heat transfer equipment, simbol untuk